Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah komponen navbar dan juga konten dari header itu sendiri. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat untuk section service-nya dan juga sekalian untuk banner yang ini ya. Oke, langsung saja kita ke project-nya. Nah, ini saya sudah ada di project-nya. Nah, untuk tampilan terakhir yang sudah kita buat seperti ini. Nah, untuk kali ini kita langsung saja ke section baru. Nah, ini service ya. Service, kemudian buat section dengan nama kelasnya service dan juga ID-nya service. Oke, seperti ini. Nah, untuk struktur dalamnya seperti biasa, kontainer. Kemudian ada kelas row dan juga kolom. Nah, ini yang pertama ya. Untuk row yang pertama kita isi dengan title dari section itu sendiri. Nah, ya, di sini kan ada heading ya. Nah, ini ada heading dan juga subheadingnya. Nah, langsung saja kita kasih H1 heading. Nah, headingnya kita isi dengan ini. Copy aja. Paste di sini. Kemudian subheading kita isi dengan ini. Nah, ini. Oke. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini, ada di sini ya. Nah, itu untuk row yang pertama. Untuk yang row kedua yaitu konten itu sendiri, konten card-nya. Dan ini jika kita lihat untuk card-nya, dia ada 3 ya. Nah, di sini saya mencantumkan 3 card aja, yang artinya kita bagi dari semua kolom kontainernya, kan semua kolomnya ada 12 ya. Jadi kita bagi 12 dengan 3, yaitu sisanya 4 ya. Sama dengan 4. Nah, jadi di setiap card ini kita isi dengan 4 kolom. Oke, langsung saja kita buat. Di sini call lg ya. 6n64. Nah, baru kita bikin card-nya di sini. Di sini saya namakan card service saja. Card service, yang mana card service ini dia mempunyai 2 konten left dan juga konten right-nya. Konten left diisi dengan detail informasi, konten right diisi dengan gambar atau image-nya. Maka dari itu saya kasih aja kelas di sini detail. Nah, pertama ada label ya. Label. Nah, labelnya diisi dengan ini. Nah, kemudian untuk headingnya saya pakai H3 aja. Copy ini, kemudian paste, dan juga di sini ada button ya. Jadi kita bikin kontainer aja, btn card dan juga btn dari kelas bootstrap. Nah, di dalam sini kita kasih tag A. Nah, kita lihat konten dari buttonnya itu ada icon dan juga tulisan shop ya. Di sini ambil aja untuk ikonnya, copy, kemudian paste di dalam sini, dan juga ini tulisannya shop. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk konten dari card-nya. Atau kita tambahkan ini ya, gambar dulu. Jadi image service.
Nah, di dalamnya saya cantumkan gambar ini ada service 1 ya. Untuk gambarnya teman-teman bisa aja comot ya dari masing-masing sini. Jadi copy select kemudian export kayak gini. Nah, jadi keuntungan buat kita ngoding ada desainnya itu keuntungannya ini gitu. Jadi untuk ukuran gambarnya sudah sesuai, jadi kita nggak usah ya mengukur atau nge-kompres lagi gitu. Karena yang ada di desain ini ukuran gambar dan juga ukuran font itu sudah disesuaikan oleh desainernya. Jadi kita tinggal pakai-pakai aja gitu. Nah, ini juga sudut-sudutnya dia udah paling ujung dari si objeknya itu. Kan kadang si gambarnya ya ujungnya itu di sini gitu. Melewati dari si objeknya. Nah, ini salah satu keuntungan dari ngoding yang sudah ada desainnya seperti itu. Oke, lanjut kita ke project kita. Nah, ini kita lihat, kita bikin satu card dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan style dulu untuk sectionnya. Nah, di sini mungkin kita kasih MT aja di sini atau margin top 5 aja dulu. 5 kayaknya kita pakai yang ini aja, yang manual aja atau yang custom. Nah, jadi kita bikin sebuah kelas namanya section margin select class selector yang namanya section margin. Nah, ini diisi dengan di tampilan mobile ya. Margin topnya 100 saja, 100 pixel. Nah, si section margin ini kita pakai nanti di setiap sectionnya nanti, agar itu setiap section ini dia jaraknya sama gitu. Itu fungsi dari section margin yang kita buat. Nah, itu kita pakai di sini. Section margin seperti ini. Nah, ini juga ada. Nah, kita refresh. Nah, maka marginnya 100 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita kasih ini ya, background color. Kalau di desainnya kan si cut ini warnanya primary ya. Ini kita bikin aja, kita pisahkan dulu namanya service. Kemudian kita select untuk cutnya, cut service seperti ini. Kemudian background color primary. Nah, seperti ini. Kemudian ya teksnya lah, colornya itu putih, FFF. Nah, seperti ini. Coba kita atur dulu untuk jaraknya, raw-nya MT5 aja. Nah, seperti ini. Kemudian si service ini kita kasih rounded aja 3, ya nggak terlalu lancip ya sudutnya. Nah, selanjutnya di sini kita buat kontennya kiri kanan ya, sesuai dari desainnya. Nah, kiri kanan atau kita style dulu deh untuk buttonnya. Jadi di cut service itu ada BTN service. Kemudian kita kasih background color secondary. Ini kita kasih important ya. Kayaknya bukan BTN service, BTN cut. Ini kita ganti aja service. Nah seperti ini.
Kemudian untuk tulisannya kita select btn service-nya, kemudian ke tag A ya. Nah, ini untuk color-nya kita kasih primary, dan juga font family, heading, dan font weight-nya bold atau 700. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk menghilangkan garis bawahnya, itu kan sebenarnya ya umum lah, dari tag A dia otomatis ada garis bawahnya. Untuk menghilangkannya kita ke ini, ke tag yang bintang ya, atau yang select all-nya. Kita kasih text decoration itu none. Nah, ini kalau kita refresh dia nggak bisa ya. Maka itu kita kasih important juga. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita atur posisi kontennya jadi kiri kanan, yaitu kita ke cut service. Di sini kelas cut service-nya kita kasih display flag. Nah, seperti ini. Kemudian kita make sure dia ada di kiri kanan, yaitu menggunakan justify content between. Dan juga kita rapikan untuk atas bawahnya pakai line item center. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita atur margin atau padding ya. Kita menggunakan padding dari si cut ini. Jadi untuk atas atau semuanya aja padding gini. Padding misalkan kasih ya, kita lihat dulu 4. Oke lah 4 ya. 4. Kemudian kita atur margin ininya, si buttonnya menggunakan MT4. Nah, oke, MT4. Nah, ini mungkin kayaknya stylenya salah ya. Nah, aturannya defaultnya gini, stylenya dia menggunakan outline ya. Kita salah. Nah, jadi si button service ini dia bukan menggunakan background tapi border 2 pixel solid, kemudian secondary color. Nah, kemudian warnanya juga secondary tulisannya. Nah, seperti ini. Nah, ini tetapi kita ketika si btn service ya di hopper, kita copy aja. Ketika di hopper, oke, dia akan merubah background colornya jadi secondary. Nah, ketika diklik seperti ini. Oke. Dan juga kita ubah untuk tulisannya tag A-nya ya. Atau si ininya. Ini nggak bisa ya kita nge-select tag A-nya ketika di hopper. Maka dari itu kita nggak usah dibungkus deh si ininya, si apa namanya, si buttonnya kita nggak usah bungkus. Jadi si kelasnya kita pindahin ke tag A, tetapi nggak pakai pembungkus div. Kita lihat dulu. Nah, oke. Nah, kalau gini baru kita bisa. Nah, ini juga kita copy atau kita pindahkan ke dalam sini, dan ini kita hapus. Nah, kalau gini coba kita lihat dulu. Oke ya. Dan ini, nah kalau gini kan bisa kita ubah ketika di hoppernya tulisannya. Color ini primary. Nah,
Nah, oke ya, seperti ini. Nah, itu untuk cardnya. Selanjutnya, atau kita copy aja. Selanjutnya kita copy aja si kolomnya ini menjadi 3 bagiannya, biar full nanti 12 ketika di tampilan desktop. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengatur jaraknya, kita ambil aja untuk yang tengah. Kasih MY atau margin atas bawah di 3 mungkin. Nah, seperti ini. Oke ya. Oke, itu untuk card service atau si ininya ya. Si title-nya kita ketengahin, text center. Nah, seperti ini, ke tengah. Selanjutnya kita bikin banner ya. Ini kita tutup. Kita bikin banner atau call to action. Kasih aja banner 1 misalkan gini. Kasih section untuk banner 1. Nah, container, kemudian row dan kolom LG kita bagi 2 aja, jadi 66 gitu. Nah, seperti ini. Untuk konten yang pertama, ininya ya, tulisannya dan juga buttonnya. Untuk konten yang kanannya baru gambarnya. Nah, kita bagi 2. Berarti yang pertama ini seperti biasa ada labelnya. Label tadi tulisannya kalau nggak salah Black Friday. Kemudian untuk headingnya saya menggunakan H3 aja. Heading. Kemudian ini ya, copy ini. Dan paste di dalam sini, kalau nggak salah ini juga. Bikin span. Kemudian tag penutup spannya kita pindahkan ke dalam sini. Nah, seperti ini. Dan ada button ya. Button kita kosongkan. Kasih kelas btn dan tulisannya shop now. Oke, kita lihat. Seperti ini. Kemudian di call LG dan juga 6 kita cantumkan gambar. Nah, teman-teman bisa aja untuk memakai gambar ini yang ukurannya udah sesuai atau menggunakan yang udah ada gitu di sini. Sebenarnya ya pakai yang ini. Ini kebetulan aja sama gitu untuk gambarnya. Nah, di sini saya pakai yang gambar home aja. Yang home ini ya. Nah, ini jika kita lihat gambarnya besar ini. Nah, untuk membuat dia responsif terhadap kontainernya, kita kasih kelas yang namanya image bullet. Nah, seperti ini. Maka gambarnya akan otomatis menyesuaikan dengan kontainernya gitu. Nah, itu untuk konten bannernya. Coba kita kasih aja di sini tadi ya section margin. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini kita beri style dulu untuk sectionnya. Banner 1 BG color primary ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jika teman-teman lihat si banner 1 ini dia full ya. Tidak seperti yang ini, dia ada menyisakan ruang sedikit. Maka dari itu kita untuk mengasih background colornya
ke ini aja, ke kontainernya aja. Kontainer seperti ini. Nah, jika dilihat seperti ini, tapi kita kasih padding di sini. Padding kiri kanan. Nah, misalkan 2 aja. Nah, seperti ini ada ruang ya. Jadi nggak full gitu. Nah, ini si kontainernya baru kita kasih rounded 3. Nah, seperti ini. Dan di row-nya mungkin text white. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih padding ya. Untuk mungkin padding atas saja di kontainernya. PT 5. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk ininya ya, buttonnya ini kasih spesifik aja, btn banner 1. Kita style untuk button banner 1-nya, banner 1, kemudian ke btn banner 1. Nah, di sini background colornya kan terlihat oke. Nah, kemudian kita kasih mungkin di banner 1 ya, width fix gitu. Width fix, height tingginya mungkin 450 pixel. Nah, seperti ini. Coba kita kasih juga background colornya. Bukan background color, tetapi si kontainernya ini H100. Nah, biar full ke bawah. Mungkin bukan 450 ya. Kegedean 400 aja. 400 juga. Kepanjangan mungkin 350. Nah, seperti ini. Nah, ini jika teman-teman lihat di desainnya, dia setengah ya. Munculnya itu setengah, nggak full gitu. Nah, itu cara buatnya. Kita ya ada caranya lah buatnya. Nah, coba kita select dulu untuk si kontainernya itu seperti apa. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih di mungkin di row-nya, di row si image-nya ini dia kita absolutkan dulu. Jadi kita tempelkan dia di bawah ya. Kita tempelkan di bawah, kemudian ininya relatif seperti ini. Kalau kita tempelkan di bawah menggunakan bottom 0. Seperti ini. Mungkin row-nya juga kita fullkan. Nah, seperti ini. Dan untuk menempelkannya, menempelkan di dalam kontainernya, kita N-nya 0. Nah, atau right-nya 0. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan atur. Jadi kita apa istilahnya, operkan bottom ini. Jadi dia itu oper, jadi ke bawah gitu, memaksakan posisinya ke bawah seperti itu, melebihi kontainernya. Jadi si backgroundnya kita hilangkan dulu. Nah, untuk buttonnya kita akan stylenya di CSS. Nah, kan seperti ini. Kita stylenya di sini. Jadi banner 1 select, kemudian image.
karena dia udah absolut, jadi kita nggak usah ngatur di sini lagi. Yang kita atur yaitu bottomnya jadi minus 50% seperti ini. Nah, kurang ya, karena ujung bawahnya itu bantal. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah melebihi kayak gini, kemudian si kontainernya kita atur overflow-nya, overflow yang X ya, yang Y itu hidden. Seperti ini, kita lihat. Oke, jika teman-teman bisa lihat di sini, coba kita tambahkan dulu hag 7000 misalkan. Nah, dia akan kepotong gitu, sesuai dengan desainnya. Nah, itu untuk cara dari ya ini gitu. Nah, ini kita kembalikan lagi. Kemudian buttonnya kita geser MT 4. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk service dan juga bannernya. Untuk di tampilan mobile. Nah, jika kita ke tampilan tab ya. Nah, di tampilan tab dia akan kayak gini. Nah, ini kita sesuaikan. Kayaknya image-nya kita kecilkan ya. Jadi ke media screen, di sini kita select untuk image-nya. Kemudian kita atur width-nya di sini menjadi 50%, Bang. Kekecilan ya. 60. Ya, oke lah 60. Kemudian ini normal ya. Ini normal, banner juga mungkin kayak gini. Kemudian di tampilan desktop. Ini kenapa nih? Ini ya. Nah, di tampilan desktop dia otomatis ngejajar 3 kayak gini. Maka dari itu yang ini kita atur dia ada margin top ya. Di yang konten tengah dari cardnya. Nah, ini jadi si MY untuk di ukuran LG itu 0. Nah, seperti ini. Kembali normal. Nah, kemudian untuk gambar di sini untuk banner kita atur bannernya kayaknya di desktop. Kita akan atur lebih banyak. Yang pertama si kontainernya dia tetap ininya, tetapi padding kita lihat dulu, atas bawahnya masih oke lah, tetapi ini kita aturnya kayaknya di sini aja. Jadi untuk banner ini MT-nya MT5 ini kita coba kita lihat dulu untuk banner. Untuk yang ininya raw ya, seperti ini. Mungkin PT ini untuk di LG dia 0. Nah, gini ya. Kemudian dia kita ketengahkan display LG flex dan juga display justify content LG center, bukan justify ya, tapi line item LG center. Nah, kayak gini. Untuk gambarnya ini, untuk yang bannernya kayaknya kita taruh di bawah aja. Jadi kita kayaknya kita menggunakan
top aja di 100% kayak gini. Nah, selanjutnya kita atur padding ya di kontainer yang ini, select kemudian paste di sini. Yang ini normal, tetapi padding atas bawahnya 0, kiri kanannya mungkin 4 rem ya. Kayaknya segini lah, oke. Dan juga si ukuran bannernya, tingginya mungkin ya 200 saja, kayak gini. Kemudian ini si background birunya kita hapus. Pertama yang like, kemudian yang BG info ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini di tampilan desktop untuk ukuran per sectionnya kita akan atur. Nah, di sini kita namakan untuk section margin di tampilan desktop itu 200 pixel. Margin topnya 200 pixel seperti ini. Nah, kayak gini. Oke, itu dia untuk video kali ini. Kita telah berhasil membuat section service dengan konsep cut seperti ini dan juga banner. Nah, itu dia untuk video kali ini. Nah, di video selanjutnya kita akan membuat untuk section produk ya. Yang pertama ini bagian populernya dan juga bagian yang ngelist produk-produk seperti ini. Maka dari itu, stay tune, see you in the next video. Terima kasih.